Nama lain yang bisa menjadi opsi MU untuk didatangkan sebagai pengganti Jadon Sancho, Mikhailo Mudryk adalah gelandang sayap yang sepertinya tidak berjodoh dengan Chelsea. Mikhailo Mudryk dibeli Chelsea dengan harga mencapai 88,5 juta pounds. Pada musim dingin tahun ini, pemain berusia 22 tahun itu rupanya masih kesulitan menemukan performa terbaiknya. Sampai dengan pekan ke-6 Premier League 2023-2024, Mudryk sudah bermain 5 kali untuk The Blues. Belum ada gol yang cetak atau assist, namun justru satu kartu kuning ia koleksi. Kini Chelsea sedang berpikir keras untuk mencari agar Mudryk bisa segera nyetel, salah satunya cara agar meminjamkan sang pemain. MU perlu memanfaatkan situasi Mudryk yang disebut memiliki kecepatan luar biasa dalam menyisir sisi kiri penyerangan. Di Chelsea ia tenggelam bahkan kalah dari seorang Ben Chilwell yang lebih sering dipaksa bermain lebih menyerang oleh manajer Chelsea Mauricio Pochettino. Benar-benar puas dengan kinerja manajer Erik ten Hag, MU dilaporkan sedang mempersiapkan untuk memberikan tawaran perpanjangan kontrak ahli strategi asal belanja tersebut dalam waktu dekat. Erik ten Hag mulai melatih MU pada musim panas 2022. Setan Merah membajaknya dari Ajax Amsterdam. Di musim pertamanya, Ten Hag terbilang sukses besar. Pria pelontos itu membawa MU mengakhiri puasa gelar dengan juara Piala Liga Inggris atau Carabao Cup. Bersama Ten Hag, MU juga akhirnya kembali meraih tiket berlaga ke Liga Champions musim ini setelah finish di 3 besar Liga Inggris musim lalu. Rasio kemenangan MU bersama Ten Hag juga bagus. Dari 70 laga menang MU, Ten Hag mampu menang 45 kali, 9 kali imbang dan 16 kali kalah. Bermodal pencapaian ini, MU dilaporkan 90 min berencana segera memberikan tawaran perpanjangan kontrak kepada pria 50 tahun itu. MU tak masalah prestasi tim agak tidak stabil di awal musim 2023-2024. Pada musim 2023-2024, Ten Hag sudah menelan 4 kali kekalahan bersama MU di ajang Liga Inggris dan Liga Champions. Namun belakangan MU bangkit dengan 2 kemenangan beruntun di Liga Inggris dan Piala Liga. Di tengah kepusingan untuk membereskan masa depan Sancho, MU kemungkinan mendapat bantuan dari mantan pelatihnya Jose Mourinho. Pelatih asal Portugal itu dilaporkan siap menampung Sancho di AS Roma. Romanista pada pertengahan pekan ini melaporkan Mourinho ingin merekrut Sancho dan sudah meminta petinggi Roma bergerak mendekati MU. Mourinho yakin bisa menangani Sancho dan mengembalikan kemampuan terbaiknya seperti di Dortmund. Mourinho meminta Roma melakukan segala cara untuk bisa membawa Sancho ke Olimpico pada Januari 2024, baik itu dengan pinjaman ataupun transfer permanen. Sancho sendiri masih terikat kontrak dengan MU selama 3 tahun lagi, namun nilai jualnya menurun drastis karena sejak dibeli tahun 2021, kinerjanya tidak terlalu memuaskan bersama MU. Sancho juga mencetak 12 gol dan 6 assist dari 80 penampilan bersama Setan Merah. Padahal ketika di Dortmund, Sancho sukses membuat 50 gol dan 64 assist di 130 penampilan di berbagai ajang. Rasmus Højlund telah menunjukkan potensi besar setelah pindah ke Setan Merah dari Atalanta pada musim panas lalu. Meskipun belum sepenuhnya beradaptasi sepenuhnya dengan sepak bola Premier League, pemain berusia 20 tahun ini akan menjadi pencetak gol bagi Manchester United melawan Palace. Mengingat bagaimana Crystal Palace kesulitan menghadapi Manchester United pada pertandingan Carabao Cup, pemain Denmark ini akan bersemangat untuk memimpin serangan di Old Trafford. Dia akan berhadapan dengan James Anderson yang tidak dimainkan dalam laga kekalahan di Piala Liga. Anderson akan bertanggung jawab untuk mengendalikan pertahanan dan menghentikan Højlund untuk cetak gol. Akan menarik untuk melihat siapa yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertarungan kunci ini di tengah lapangan. Manchester United akan kembali bertemu dengan Crystal Palace pada lanjutan Liga Inggris akhir pekan kemarin. Kedua tim sebenarnya baru saja berduel di Piala Liga atau Carabao Cup pada pertengahan pekan ini. Saat berjumpa di Carabao Cup, MU sukses mencukur Crystal Palace 3 gol tanpa balas.
Jelang pertemuan kedua dengan Palace akhir pekan nanti, sedikit kabar baik menghampiri manajer Erik ten Hag. Dua gelandang Manchester United yakni Christian Eriksen dan Scott McTominay sudah sembuh dari sakit atau cedera. Manchester Evening News melaporkan McTominay dan Eriksen sudah terlihat bisa ikut latihan pada Selasa. Artinya kedua kemungkinan bisa ikut dalam skuad The Red Devil kala melawan Palace akhir pekan nanti. Sehatnya Eriksen dan McTominay akan sangat menguntungkan MU. Jadwal mereka begitu padat sehingga Ten Hag akan kepusingan jika banyak pemain yang harus absen. Bek kiri Sergio Reguilon juga mengalami sakit yang sama dengan Eriksen dan McTominay, namun belum terlihat bisa berlatih kembali. Meski sudah sehat, Eriksen dan McTominay kemungkinan hanya akan memulai dari bangku cadangan saat MU melawan Crystal Palace lagi. Ten Hag sudah menyiapkan Mason Mount atau Sofyan Amrabat yang akan bermain. Saran Roy Keane untuk Jadon Sancho. Keane mengaku punya cara berbeda kalau mendapat kritik dari pelatih. Dia mengaku bakal malu seumur hidup kalau disebut malas-malasan saat berlatih oleh manajer. Dia meyakini Jadon Sancho punya kesempatan untuk kembali, itu asalkan dia mau merendahkan hatinya. Saya tak berpikir dia sudah berlatih dengan benar. Saya tak bermasalah dengan kepribadian dia, kata Keane. Satu hal yang salah dari Sancho karena dia tak berlatih dengan benar. Kalau dia mau memperbaiki itu dan rendah hati, mungkin saya yang salah. Dia bisa melanjutkan karir dengan cepat. Keane sependapat dengan Ten Hag yang tidak suka kalau ada pemain yang setengah hati dalam berlatih. Menurut dia, hal ini memang tak bisa ditoleransi. Saya tak masalah kalau ada pemain yang tak dimainkan. Satu hal yang pemain tak bisa dimaafkan itu kalau mereka bisa ngomel atau apapun, tapi saat latihan berlatih mereka harus berlatih dengan benar. Muncul pro kontra soal sikap Ten Hag yang mengumbar kondisi pemainnya lewat media, namun Keane menilai hal itu bisa dilakukan. Terima kasih sudah menonton video dari NSW Football. Nantikan video terbaru dari update Manchester United terbaru dari kami. Terima kasih.